Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah, la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'ana bi barakatihi wa bikum fid dharain la anqal. Qad qila inna an-nasa yakhrujuna minas salati ala thalathati aqsamin. Ta'ifatun bi 25 salatan wa humul ladhina yukabbiruna wa yarka'una ba'dal imami, wa ta'ifatun bi salatin wahidatin wa humul ladhina yusawunahum, wa ta'ifatun bila salatin wa humul ladhina yusabiquna al-imamah, ila akhiril kalam. Alhamdulillah, para hadirin, para jamaah rahimakumullah, yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Ustadz Ali Jamil, Mukarram Ustadz Mukhlis selaku ketua DKM kita, dan para asatidah, para orang tua, para dewan-dewan guru yang saya hormati, saya muliakan. Alhamdulillah, malam hari ini Al-Faqir berkesempatan untuk menggantikan tuan guru kita Kiai Haji Ahmad Rifai LC. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan keselamatan, kesehatan, keafiatan, karena baru tadi pagi beliau berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan umrah. Mudah-mudahan umrahnya diterima dan Allah kabul segala doa-doanya, baik doa untuk murid-muridnya dan untuk jamaahnya, mobil khusus untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dikatakan dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, wa qad qila, sungguh dikatakan, innan nasa yakhrujuna minas salati ala thalathati aqsamin. Sesungguhnya manusia ketika keluar dari sholatnya itu terbagi menjadi 3 kelompok. Ya, jadi kalau orang sholat, selepas sholat ada 3 kelompok. Ta'ifatun bi 25 sholatan. Ada sekelompok yang keluar mendapatkan pahala 25 kali sholat atau 25 derajat. Wa humul ladhina yukabbiruna wa yarka'una ba'dal imam, yaitu mereka yang takbirnya, rukuknya setelah imam. Jadi takbir mereka tidak ngebarengin imam ya. Karena kita nggak pungkirin ya, kalau kita sholat banyak banget orang yang sholatnya buru-buru, imam belum rukuk kadang udah duluan rukuk. Makanya Nabi bilang kalau pengen buang hajat, buang dulu gitu. Mungkin dia buru-buru pengen apa tuh? Pengen berak kali mungkin dia. Buru-buru banget. Imam belum rukuk, udah rukuk. Imam belum diri, udah diri. Bagaimana hukum sholatnya? Dalam Fathul Mu'in, sah tapi makruh. Sah tapi makruh. Kenapa? Duluin imam 1 rukun saja. Kalau seandainya si makmum duluin imam 2 rukun, misal imamnya belum ruku, dia udah ruku, udah bangun, batal. Tapi karena dulu ini 1 rukun, dia ruku, imamnya ruku, dia diri, imamnya diri, maka makruh doang kenanya. Ya. Begitupun orang yang ketinggalan 2 rukun, imam ruku, dia belum ruku, imam i'tidal, dia belum ruku, batal. Jadi duluin imam 2 rukun, batal. Telat ditinggal imam 2 rukun, batal. Tuh. Nah ini ya, ini kelompok yang paling afdol ketika sholat berjamaah, dia dapat fadilah berjamaah sempurna. Kenapa? Karena rukuknya habis imam. Allahu Akbar, baru bar. Sami Allahu liman hamidah, baru bangun. Tuh. Makanya guru kita ngajarin tuh, kalau kita imam belum bar, jangan ruku. Allahu Akbar, baru ruku, itu paling afdol. Kalau kita kan umumnya apa? Udah mau nyungkep aja. Imam belum ruku, baru au, udah ruku.
Ini kan kalau kita kebiasaan baru udah ruku, nanti takutnya imam Allahumma hdina fi man hadait, udah ruku dia. Ternyata imamnya baca apa? Doa kunut. Banyak kayak yang begitu. Imamnya kunut, makmumnya udah apa tuh? Gara-gara kagak nungguin bar. Gitu. Al-Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah menjelaskan kapan orang itu ruku atau gerak setelah imam selesai takbir. Ya. Emang perlu dilatih ini. Emang susah, udah kebiasaan kan ya? Bener gak? Bahkan ketika sujud, kalau bisa nih kata Imam Ghazali dalam kitab Bidayahnya, kalau imam belum ngentuk keningnya ke tempat sujud, jangan turun dulu. Jadi kalau imam sudah Allahu Akbar, udah ngentuk baru turun. Gitu. Ya. Nah ini yang paling afdol. Kalau sholat dapat 25 derajat tingkatannya, yang dikatakan sholat berjamaah lebih afdol 25 derajat daripada sholat sendiri. Itu dapat full kalau seandainya kagak ngeduluin atau ngebarengin imam. Wa ta'ifatun bi sholatin wahidah. Ada satu kelompok sholatnya dapatnya cuma satu. Kalau tadi berapa tuh? 25. Ini satu doang. Siapa itu? Wa humul ladzina yusawunahu. Merekalah orang yang sholatnya barengin imam. Imam Allahu Akbar bareng. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar bareng imam. Cuman dapat satu, padahal dia sholatnya berjamaah. Ya. Jadi kalau orang ngebarengin, ya, dalam hukum fikih makruh juga. Gitu. Nah jadi bagaimana ya tadi? Ya, imam baru kita. Apalagi maaf ya, ada orang-orang sepuh, guru-guru kita yang sepuh, kadang jadi imam. Itu rukunya lama, hadirin. Allahu Akbar, baru bar tuh makmumnya udah ruku semua. Kenapa? Makmum kan patokannya aw aja, aw langsung ruku. Sami Allahu liman hamidah. Ada kayak yang begitu? Saya pernah ngetes gitu. Saya datang belakangan rakaat kedua. Saya pengen lihat ini, kebetulan imamnya bacanya begitu lama. Itu hadirin imam belum ruku, semua udah ruku. Kenapa? Patokannya kan aw, udah aw langsung ruku aja dia. Ya. Nah maka buat imam-imam yang rada sepuh, yang kalau gerak lambat, ya itu dianjurkannya takbirnya itu pas udah nyampe aja. Ya. Jadi pas Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah gitu. Ya, padahal lebih afdol dari awal. Allahu Akbar. Takutnya gara-gara imam begitu, semua jamaah ngebarengin imam. Dan tidak ada yang boleh bareng sama imam kecuali pas bilang amin. Nah kalau amin bareng tuh, sunnahnya bareng. Tuh. Jadi kalau imam belum amin, tungguin dulu di amin. Waladdallin Rabbighfirli amin itu. Bahkan kalau seandainya imamnya aminnya makmum, amini imam bareng bersama aminnya malaikat, Allah ampunin dosa-dosa semua gitu. Ya. Nah jadi yang boleh bareng cuma apa tuh? Amin doang. Ya. Walaupun kemarin ada yang amin, ada yang Prabowo ya kalau salah ya. Ada yang Ganjar juga tuh itu. Bisa bilang begitu sama jamaah ya. Nomor 1 ridho gitu. Oh, berarti 2 ikhlas bukan 2 darmakun katanya gitu. 3 pramdul katanya gitu ya. Lagi musim politik nih, ingat ya, jangan terima serangan fajar, jangan ya. Kalau serangan subuh aneh nggak tahu tuh ya. Nah, jadi hadirin rahimakumullah ya. Itu yang kedua. Wa ta'ifatun bila sholatin, kelompok yang ketiga dia keluar sholat tapi kagak ada pahala sholatnya ya, 0 ya. Siapa itu? Wahumul ladzina yusabiqunal imam, mereka yang kalau sholat duluin imam, 0 pahalanya hadirin. Itu ya. Makanya ada yang nanya, Ustadz kalau kita lagi sholat berjamaah
posisi imam jauh banget sama makmum. Nih, kalau kita kan dekat ya. Gimana kalau imamnya jauh gitu? Kata ulama, ya sah. Imam sini, makmum sono di pojok. Dalam fikih sah nggak? Sah. Dalam fikih ya, kita ngomongin dalam fikih, sah. Ya. Selama di masjid, selama di dalam masjid. Tapi ngomongin fadilah, nah ngomongin fadilah tentu nggak sama orang yang sholat dekat sama imam dengan yang sholatnya apa? Jauh. Ya. Sama, sop pertama sama sop kedua sama nggak pahalanya? Beda. Banyakan yang mana? Yang pertama. Bagaimana sop yang paling belakang? Ya lebih lagi paling ujung. Ya beda pahalanya. Jadi kesempurnaan jamaah kalau kita kerjakan semua dapat 27 derajat. Berkurang satu, contoh misalnya ada jamaah rapat semua nih rakaat pertama, sop pertama, sop kedua ada yang bolong atuh, sempurna nggak jamaahnya? Nggak, berkurang dari 27 jadi 25, berkurang atuh. Ya. Ada lagi yang kurang, misalnya maaf, ada orang sholat pakai pakaian ada gambarnya, ya, ada namanya alumni dulu. Ya. Namanya Udin sini ada lagi Ijal tuh. Kan mengurangi apa tuh? Mengurangi fadilah jamaah, ya. Berkurang lagi, ya. Makin banyak ketidaksempurnaan sholat makin berkurang dari 27 jadi 25 terus berkurang, ya. Kecuali mereka yang menjaga jamaahnya. Makanya kalau ada jamaah kosong, saf kosong satu diisi, ya, diisi. Siapa yang isi? Yang paling dekat sebelahnya, ya geser aja. Kalau nggak sebelahnya, belakangnya boleh maju. Siapa aja yang berhak isi. Jangan sampai kosong sampai tahiyat, sampai salam kosong, berarti jamaahnya tadi berkurang pahalanya. Nggak sempurna tuh ya. Nah, jadi kalau kita sholat berjamaah diperhatikan tuh masalah saf. Sama kayak di belakang sendirian kan. Ada yang nanya, Ustadz kalau di belakang sendirian bagaimana? Nah ini ya. Yang belakang padilahnya nggak sesempurna yang depan. Bahkan kata Imam Mazhab Hanafi, Hambali, orang yang sholat di belakang sendiri batal. Ini Mazhab Hambali, bukan mazhab kita sah, cuman makruh aja. Makanya disunahkan bagi yang sholat di belakang sendiri narik jamaah. Disunahkan apa? Narik jamaah, ya. Nah setelah ditarik sama dia, nah jangan maju yang belakang gitu kan. Dia tarik orang yang belakang maju. Lah kata dia gue sendirian ini jadinya. Ditarik lagi sama dia, dimundur lagi, dimaju lagi, tukar tempat. Jangan ya. Jadi kalau udah ditarik satu, mundur satu, jadi berapa? Berdua. Entar yang sini minggir, gitu. Jelas hadirin. Jadi jangan habis ditarik mundur dia maju, jangan itu songong namanya tuh. Habis ditarik, cuman juga kita mesti lihat cara nariknya. Yang pertama dalam kitab Takrirat disebutkan kalau mau narik anjurannya takbir dulu, Allahu Akbar, tarik. Yang kedua, tarik yang kita tahu ini orang ngerti. Jangan kita tarik orang yang kagak ngerti. Allahu Akbar, tarik. Pasti tarik nengok, ngapain bang? Gitu. Dinyaut. Dia kagak paham. Bener gak? Makanya kalau ada orang narik kita, nah kita harus ngerti. Oh berarti mundur nih. Begitu, mundur. Gitu. Dan kalau bisa mundurnya kan juga ada ilmunya kan. Gak boleh lebih dari apa tuh? 3 kali. Begini hadirin. Ini kalau kita sholat. Kalau kita melangkah begini. Ini berapa kali nih? Berapa? 1 apa 2? 1. Kenapa 1? Gerakan kaki kanan 1, kaki kiri ngikut. Bukan 2, kaki kiri. Karena kaki kiri apa? Ngikut. Tuh, masih dianggap 1. Jadi kalau saya ngelakuin gini, 1, 2, baru 2. Kecuali ngelangkahnya gini nih. 1, 2. Nah, ini 2 nih. Karena kaki kiri kagak ngikutin kaki apa? Kanan. Jadi kalau kaki kirinya lebih dari kaki kanan, berarti dianggap 2. Jelas? Ya. Jadi ya 1 tuh. 1, 2, paling 2. Kalau mau enak dijedah.
Satu. Nah, pakai ya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Maju lagi, satu lagi. Karena udah dijeda dengan zikir. Jelas hadirin ya. Jadi mundur pun sama. Ketika mundur ya mundur. Satu tuh. Gitu. Boleh nggak satu langkah saat gitu misalnya ke sini? Ya, boleh aja gitu. Sah-sah saja. Nah, yang kedua, yang narik juga harus lihat posisi. Jangan narik yang di depannya. Kenapa kalau kita takbir narik yang di depan kita nabrak dia? Maka tarik yang sebelah kanan. Tarik tuh. Maju juga. Ya kalau nggak maju nggak bisa narik, ini kan susah kan. Maju dikit tarik. Tuh. Ya, jelas paham ya. Nah, kenapa dianjurkan takbir? Ya. Pertama itu dalam kitab disebutkan begitu. Yang kedua, Rasul dulu ketika lagi sholat malam, Rasul lagi sholat malam, tiba-tiba Abdullah bin Abbas di sebelah kiri. Kan nggak sunnah tuh. Sunnahnya di mana kalau jadi makmum? Di kanan kan. Dipindahin sama Rasul. Dipindahin ke sebelah kanan. Dalam kondisi apa tuh? Sholat. Jadi boleh narik makmum dalam kondisi sholat. Misal kita ada bocil di sini, anak kecil, jaraknya jauh, lagi sholat, tarik aja nggak apa-apa. Gitu. Kasih kode gitu. Coba sini, mundur sini. Nih contoh ya, anak kecil nih, contoh anak kecil ya. Kita contoh, ini lagi sholat nih, ya. Misalnya dia sholat agak jauh gini nih, renggang gini, tarik aja gini, tuh, nggak apa-apa, demi kesempurnaan sholat. Kalau udah gede nggak usah ditarik, harusnya ngerti, harus minggir sendiri. Nah kalau anak kecil nggak paham tuh, tarik sini nggak apa-apa. Ya, Rasul lagi sholat begini di sini, lagi sholat di sebelah kiri, Ya, kemarin ada seorang ya syekh nyontoh ini begini, jewer kuping, contohnya begitu ya. Tapi kalau saya nggak gini contohnya itu, lagi itu. Nah gitu, jadi boleh-boleh aja, jelas paham ya. Jadi ya, silakan. Jadi kalau kita lagi sholat, demi kesempurnaan sholat, rapetin safnya ya. Ustadz bagaimana kalau lagi sholat? Apakah perlu safnya rapet, kaki ketemu kaki? Ya, kaki ketemu kaki, perlu gak? Enggak. Yang sunnah rapet dalam makna enggak ada yang bisa nyelip di situ. Gitu. Bagaimana kalau ada orang repetin kakinya ke kita? Ya nggak apa-apa, biarin aja didempetin. Asal jangan nginjek aja, nginjek gue injek lagi gitu. Habis diinjak. Ya, jangan sampai diinjak, dapat nggak apa-apa. Cuman kalau begini aja cukup. Kan maknanya gini ya. Kalau saya bilang ayo merapat, apa mesti nempel? Enggak kan? Kita lagi ngaji nih. Wah yang ngaji rapat banget, apa mesti nempel? Enggak. Karena makna rapat nggak mesti nempel. Bisa dipahami? Ya, jadi sunnahnya demikian. Kalau ada yang rapat ya udah nggak apa-apa, kasih aja kaki kita aja kasih. Cuman asal jangan apa tuh, jangan nginjak. Kalau nginjak kita geser aja gitu ya. Tuh, ya. Nah, kemudian sami'a ba'du ahlil hadis, ada sebagian ahli hadis mendengar ma yurwa fil hadisis sahih. Ahli hadis mendengar riwayat dari hadis yang sahih bahwasanya Nabi bersabda, amma yakhshal ladzi yarfa' ra'sahu qabla al-imam an yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar. Nih, apakah orang yang ngangkat palanya sebelum imam dia nggak takut palanya dirubah jadi pala keledai? Ini kata Nabi. Emang tuh orang nggak takut palanya diganti sama pala keledai? Tuh. Ini ada ahli hadis sombong, mungkin dia sombong. Dia ketika dengar hadis itu dia malah maksain, malah nantangin, dia angkat palanya sebelum imam. Jadi kalau ruku bangun duluan, sujud bangun duluan gitu, nantangin hadis Nabi. Mana dirubah jadi pala keledai? Kagak ada tuh. Dia nantangin hadis Nabi. Ya. Wa kana yastabidu dzalik, dan dia merasa nggak bakal palaannya jadi keledai tuh. Ya. Padahal tadi ya orang yang ngangkat pala sebelum imam ntar jadi apa tuh? Keledai palanya. Dia malah nantangin, diangkat palanya. Agak berubah tuh. Summa innahu tahawwala ra'su dzalika rajul ra'sa himar. Enggak berapa lama dia berubah palanya jadi keledai. Allah, nauzubillah.
Nauzubillah min zalik. Nantangin hadis Nabi. Nah, beliau itu kan ahli hadis tadi. Wa kana yuhadditsu talibina min wara'i hijabin. Habis kejadian palanya diganti jadi keledai. Setelah itu dia kalau ngajar harus pakai tirai. Harus pakai tirai, malu punya pala kayak keledai. Walam ya'lam ahadun lima waqa'alahu, dan tidak ada satupun orang yang tahu tentang kejadian itu. Enggak ada yang tahu, dia doang. Falamma kana dzata yaumin talaba minhu ba'du man yatlubu minhul haditha. Tatkala suatu hari ada sebagian murid, dia minta ame gurunya, guru tolong dong ngaji jangan pakai tirai, ane pengen lihat langsung gitu. Kemudian apa? Kemudian ya ayyuriyahu wajhah, dia minta tuh diliatin wajahnya. Wa alaha alaihi fidzalik, dan dia desak terus, guru ayo dong, ane pengen lihat antum ngaji langsung jangan pakai tirai begitu. Hatta arahu iyahu, sampai dia diperlihatkan tuh wujud dia punya apa tuh? Dia punya pahala tuh. Ternyata pahalanya berubah jadi apa? Jadi keledai itu ya. Kemudian wa akhbarahu bima kana minhu min su'i adabil ma'asyari, dicerita begini, wahai muridku, saya dirubah palanya ame Allah jadi apa? Keledai, gara-gara saya suul adab ame hadis Nabi ya. Saya nggak percaya tuh ame hadis Nabi dihukum sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita hati-hati, kalau Nabi udah ngomong jangan pakai ngelawan gitu. Ada sahabat Nabi ketika lagi makan pakai tangan kiri, kebot dia. Kata Nabi, ya fulan kul biyaminik, makan pakai tangan kanan. Apa kata dia? La astati ya Rasul, saya nggak bisa ya Rasul pakai tangan kanan, biasa tangan kiri. Kul biyaminik, makan pakai tangan kanan. La ya Rasul, saya nggak bisa. Ini Rasul tahu, ini orang makan pakai tangan kiri bukan karena dia itu nggak bisa, karena sombong, nggak mau nasihatin sama Rasul. Tetap pakai tangan kiri. Setelah itu tangan kanannya lumpuh, nggak bisa makan pakai tangan kanan. Tuh, gara-gara kualat ngelawan Nabi. Ada di Kuitang cerita Buya Saifuddin Amsir. Kebetulan saya menggantikan beliau ngajar di Kuitang. Beliau bilang di cerita nih, kata Buya Saifuddin Amsir, dulu ada orang pas ngaji ame aneh nggak percaya. Kata Nabi, kalau bangun tidur kita ngapain? Kalau kata nyanyian kan bangun tidur terus mandi katanya. Ini enggak, bangun tidur ngapain kalau kita? Cuci tangan. Kata Rasulullah ya, kalau kita bangun tidur cuci tangan, karena kita nggak tahu semalam tangan kita kemana aja. Ya, bener gak? Orang kalau malam-malam tuh tangannya kemana? Ya ke sini lah, sono lah. Ya. Nggak percaya? Coba silakan aja nginep di rumah teman kita. Ya, malam kita lihatin tidur dia ngapain tuh tangannya itu? Ya, masuk gak ke sini? Nih orang nggak percaya. Apaan sih? Gua nggak pernah begitu tidur, nggak pernah tangan masuk ke sini, nggak pernah. Ngelawan sama hadis Nabi. Besoknya dia pas bangun tidur, tangannya udah masuk sini. Lagi begini mas tangannya. Oh, apa? Orang kalau nggak garuk depan masih mending kan ya. Ini sampai sini tangannya. Bangun terus kaget, astagfirullah, kok tangan gue di sini tuh, ngelawan sama Nabi. Ya, dibilangin jangan. Ya, bangun tidur cuci tangan dia nggak percaya. Karena memang yang namanya tidur orang kagak ada yang sadar. Ya, sampai orang dibilangin, bang, lu kalau tidur ngorok dulu gitu. Apaan? Enggak, gua ngorok. Ya kan lu tidur. Bener gak ya? Nah jadi kita nggak boleh hadirin ngelawan ame hadis Nabi. Kalau udah dibilangin udah sami'na wa ta'na, udah nggak pakai jangan pakai ngelawan. Ya, sampai Imam Malik berpendapat kalau kita kan mazhab Syafi'i, sholat tahiyatul masjid kapan nggak boleh? Ada nggak waktu nggak boleh? Nggak ada. Tahiyatul masjid buat mazhab Syafi'i kapan aja boleh. Habis lohar boleh, habis asar boleh, sebelum maghrib boleh, kapan aja boleh. Pokoknya masuk masjid sholat sunnah, kecuali Imam Malik. Imam Malik bilang nggak boleh di waktu yang diharamkan. Berarti pada asar apa? Nggak boleh. Pada subuh nggak boleh. Kata Imam Malik. Suatu hari Imam Malik habis ngomong begitu, ada anak bocah
ngelihat Imam Malik masuk masjid nggak pakai tahiyatul masjid, ditegur sama bocah. Ya Imam Malik, kok nggak sholat sunnah tahiyatul masjid? Nah pada saat itu ba'da asar. Lah kan menurut beliau boleh nggak tuh? Nggak boleh kan? Imam Malik ya nanya, emang kenapa? Ya, emang nggak boleh? Iya, kata Nabi kan, siapa orang yang masuk masjid maka hendaknya la yajlis illa yusolli rakatain, tidak boleh duduk kecuali sholat sunnah 2 rakaat. Imam Malik mendengar tuh hadis langsung sholat. Kenapa? Pakai bawa hadis sih dia tuh. Lu pakai bawa hadis sih kalah udah. Kalau bawa hadis pendapat Imam Malik mental, begitu hadirin, paham nggak? Tuh ihtiramnya nih ulama ame hadis begitu luar biasa. Ya, makanya kalau kita mau nasihatin ya bini kita pakai hadis boleh hadirin. Kata Nabi ini, siapa istri yang ngelawan suami misalnya gitu ya, ya itu akan dilaknat malaikat. Pakai hadis tuh biar takut bini kita. Bini kita pinter, hadis palsu tuh bang, tuh hadis palsu gitu. Mana Arabnya, masa Indonesianya doang kata. Iya, gua nggak tahu Arabnya apa. Oh bukan hadis itu bang tuh, besok baru cari hadis yang beneran itu. Bininya pinteran gitu. Makanya kalau kita nyari bini jangan yang pinter-pinter, kalah mulu gitu. Ya. Sampai ada yang bilang gini, yang kata Ustadz kalau istri ngizinin lakinya poligami, katanya ntar masuk surganya itu dari pintu yang mana aja, yang kamu mau nggak mau? Kata bininya, jadi dah ya, aku dari jendela aja, katanya gitu. Daripada poligami, di poligami masuk dari pintu, mendingan dari apa tuh? Jadi dah dari jendela aja, nggak mau dari pintu tuh. Allah Akbar. Bininya pintar hadirin tuh ya. Kemudian ala amalu katsirin minas salaf, termasuk amalan orang-orang dulu, orang-orang salaf. Yaktasiluna likulli fardin, mereka mandi tiap sholat fardu. Nah ini mau dipraktekin boleh, sunnah buat atau enggak kebiasaan orang dulu, orang-orang soleh zaman dulu kalau mau sholat mandi. La siyama al maghrib, terutama sholat maghrib. Ya. Saya salut tuh, dulu saya waktu ziarah ke Kuitang, saya lihat orang-orang sebelum maghrib udah pada datang, orang tua, aki-aki datang jam 5:30. Pada datang sholat tahiyatul masjid itu udah rapi, udah wangi, datang ke masjid itu. Ini tradisi orang-orang tua. Memang yang biasa ngidupin begitu orang-orang tua, orang yang udah pensiunan. Ya. Makanya kita berharap nih orang-orang tua di sini pun sama. Belum maghrib udah kemana? Udah ke masjid. Ya. Nyontoin yang muda-muda. Ya. Kalau ada orang tua belum maghrib, belum azan udah ke masjid, top. Tapi lebih top lagi kalau anak muda belum azan udah di masjid. Lebih top lagi sama Mukhlis ya. Anak muda sini mah saya tahu belum azan udah ke masjid. Ngapain? Main bola. Lebih top lagi anak muda belum azan ke masjid. Luar biasa itu kalau ada tuh jadiin calon mantu yang begitu tuh. Belum azan udah ke masjid tuh. Ya. Ada jamaah mari katanya hari Isya sampai subuh nggak pulang. Luar biasa, kekunci hadirin. Ya. Jadi ya luar biasa kalau ada orang tua datang ke masjid sebelum azan. Tapi lebih luar biasa lagi anak muda. Ya. Orang tua soleh luar biasa, lebih luar biasa lagi anak muda soleh. Ya. Makanya ini anak-anak kecil, anak-anak muda kita support Pak. Kalau ke masjid kita kasih apresiasi. Ya. Begitupun yang tua, jangan orang baru tumben ke masjid kita kata, ya, tumben lo ke masjid, kesurupan jin pohon mana lo gitu katanya. Orang sakit hati hadirin tuh besok nggak ke masjid lagi. Apalagi ada yang baru tumben datang pas ke masjid, pas banget ada tahlilan di masjid, pas banget. Tahlilnya ada makanannya lagi. Kita kata, lu ke masjid gara-gara ada makanannya. Sakit hati. Padahal baru tumben ke masjid, pas banget ada makanannya itu. Jangan hadir, jangan kita hindari itu ya. Orang udah mau ke masjid bagus. Ya. Nah ini ada amalan tadi, mandi setiap
mau sholat, terutama sholat maghrib. Min jumlatihim, termasuk orang yang mengamalkannya adalah ya Abdurrahman bin Syekh Ali dan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad tuh. Jadi amalannya Imam Haddad, pengarang Rotibul Haddad tuh, mau sholat mandi. Ya ini mah enak kalau kita amalinnya bulan puasa, enak ya. Mau johor mandi, asar mandi, emang seger katanya gitu ya. Tapi kalau gini-gini hari ya lebih cakep lagi. Ya dari bulan Rejab, Sa'ban udah mulai kita praktekin tuh. Ya. Nanti pas bulan puasa tinggal diistiqomahin. Ya, jangan ngamalin begini pas bulan puasa doang tuh ya. Ya tuh. Nah jadi sebelum kita sholat kita bersih-bersih, kita mandi dulu. Itu amalannya para ulama kita. Faidatun kana sayyiduna al-imam Idrus bin Umar al-Habasyi nafa'allahu bihi muhafidhan inda iqamatis shalah ala qaulihi Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadakas sholihin. Ya, termasuk ya amalan yang bagus ini Habib Idrus bin Umar al-Habasyi. Beliau ketika pengen sholat selalu membaca doa Allahumma ya Allah atini, berikanlah aku afdola, sesuatu yang paling afdol ma tu'ti ibadakas sholihin, dari apa yang kau beri kepada hambamu yang soleh tuh ya. Allahumma atini afdola ma tu'ti ibadakas sholihin. Jadi sebelum kita sholat baca itu. Kan kita baca biasanya Fathul Anas, Robi a'udzubika min hamadati syayatin, atau kita baca ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Nah tambah ini Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadaka sholihin. Kemudian dan beliau membaca lagi inni nawaitu bidzalika ilma wal ma'rifah wal yakin. Ya, aku niat dengan baca doa itu, kata beliau, aku pengen ilmu, makrifat, dan keyakinan. 3 yang beliau pengen. Ilmu, makrifat, dan keyakinan. Ya, ini mahal hadirin. Ya, kalau kita punya 3 ini, ajib luar biasa. Banyak orang punya ilmu tapi nggak yakin. Punya ilmu tapi nggak yakin. Buat apaan kan gitu? Amalan ada tapi nggak yakin, nggak ada manfaatnya. Ya. Makanya di antara hal yang paling afdol yang Allah berikan kepada hambanya setelah ma'rifat adalah keyakinan. Ya. Orang kita punya ilmu banyak, segudang, wiridnya 3 buku, tapi nggak ada yang dia baca, berarti kagak ya yakin. Barusan saya habis dari Sentul ngisi kajian para orang-orang kantor. Saya bilang sama jamaah, saya dikasih ijazah sama guru saya baca terus kemana-mana. Bacaannya Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Itu kita baca ngapain aja, naik motor baca itu, naik mobil baca itu, jalan naik itu, makan baca itu. Ini bacaan luar biasa. Saking luar biasanya, suatu hari Khalid bin Walid ya, ketika datang ke suatu kaum, mereka menantang Khalid bin Walid. Ente bener Islam? Betul. Apakah Islam agama yang benar? Benar, ane yakin. Buktikan keyakinan ente. Kalau Islam benar, makan nih racun, diminum tuh racun. Kalau ente benar, ente hidup. Kalau Islam benar, ente akan selamat. Baik, saya minum racun ini. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul. Diminum sama Khalid bin Walid, selesai diminum nggak mati, masuk Islam satu kampung. Habis minum apa tuh? Racun. Bacanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Percaya nggak? Percaya nggak? Mau ngetes kan? Kayaknya aneh bukan Khalid bin Walid Ustaz. Itu makan racun kagak mati hadirin. Masa makan durian aja pakai darah tinggi sih? Ya salah untuk. Apalagi bulan Maulid kan Maulid ya. Yang namanya Maulid tuh Ustadz itu fikul makan gitu. Tiap tempat ada apanya? Makannya. Kadang dikasih durian, kebuli, tapi yang heran Ustadz sehat-sehat aja ya. Kok kita heran nih, kita makan dikit nih sakit ini. Ustadz ada bacaannya. Apa bacaannya? Itu Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru. Ya, makanya kalau mau ngirimin durian ke rumah kiai, ke rumah ustadz, jangan ragu-ragu aja, dikirimin aja gitu. Insya Allah aman. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya. Abu Darda nginep di rumah Yahudi 16 hari nginep. Kata orang Yahudi, "Ya Abu Darda, ente orang apa jin sih? Lemang kenapa? Aneh 16 hari ngeracunin makanan ente, sampai ginari ente gak mati." Ya, apa yang ente baca Abu Darda? Kata Abu Darda, "Ya fulan, saya setiap kali makan saya baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim." Itu ya, yakin. Makanya yang kita minta bukan hanya ilmu tapi yakin. Kalau yakin diamalin, tanda nggak yakin kagak diamalin. Dapat datang ke rumah kiai. Biasanya kalau ke rumah kiai pulang bawa oleh-oleh. Bukan sarung, bukan. Oleh-olehnya wirid, zikir. Nih baca sekian. Kalau yakin pasti dikerjain. Cuman masalahnya kadang kayaknya amalannya kurang tokcer gitu ya. Sayang orang berguru sama kiai sama ustadz nggak usah banyak-banyak, yang penting yakin. Datang ke kiai satu dikasih amalan, udah pegang, amalin, udah selesai. Ini kadang-kadang udah dibaca seminggu, kayaknya nggak mujarab, pindah lagi guru, pindah kiai lain, minta lagi, nggak mujarab, pindah lagi, lompat-lompat, kagak hatam gitu ngaji, kan begitu. Makanya saya bilang saya berguru nggak banyak, guru saya dikit. Dalam artian ketimbang Imam Syafi'i ya banyak gurunya, guru saya dikit. Cuman saya yakin banget guru saya ini orang yang punya keberkahan dari Allah, yang bisa ngadirin keberkahan buat kita. Sampai tadi saya ngisi ke Sentul, ya, ngisi karyawan Bakri Tower, soalnya perusahaan Abu Rizal Bakri. Ngobrol-ngobrol, orang mana Ustaz? Orang Puluh. Wah itu kenal Ustaz Rifai kan? Ustaz Rifai itu mah guru aneh. Itu Anda sering ngobrol sama beliau, udah jauh-jauh ke Sentul, ketemunya orang sini lagi. Artinya apa? Ya memang kita punya guru luar biasa. Ya. Cuman kadang kita memandang guru sebelah mata. Maaf ya, Habib Anis yang kita kenal, the smiling Habib, orang yang masya Allah. Antum mau tahu kalau beliau buka pengajian yang hadir berapa orang? Bisa dihitung pakai jari kita. Yang hadir dikit. Kadang beliau ke pasar, ikut dagang di pasar, orang mah cuek-cuek aja. Tapi orang nggak tahu begitu luar biasanya beliau wali min auliyaillah. Kalau kita mau tahu nih, sekarang pesantren di mana-mana, habaib menjamur di mana-mana, pesantren di mana-mana, itu berkah daripada Habib Anis. Berkah Habib Anis. Dari mana? Habib Anis tahun 93 selesai menghatamkan kitab Tajul A'ros karangan Habib Ali Bungur, beliau tutup kitab, ini udah hatam ya. Sekarang kita pengen nyambungin lagi ulama Hadramaut dengan ulama Indonesia. Kita undang nih, karena pada saat itu udah mulai jarang, langka orang dakwah. Habaib muncul maulid doang aja. Habaib munculnya maulid doang. Zaman dulu tuh, kata Habib Anis. Akhirnya tuh beliau pergi berangkat ke Tarim Hadramaut, bertemu dengan Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf. Ngapain? Minta satu dai yang masih muda yang bisa dakwah ke Indonesia. Dipilih sama Habib Abdul Qadir. Nih Umar, jahiz nafsak ila Indonesia. Siap-siap ke Indonesia ya Umar. Siapa itu dipilih? Habib Umar. Masih muda, masih 30 tahun umurnya. Berangkat ke Indonesia. Ngapain? Ke Indonesia nyari santri. Dipilihlah Habib Jinda, dipilihlah Habib Mundir, dipilihlah Habib Fulan, semua 30 orang santri pertama diboyong ke Yaman Hadramaut. Dididik dari tahun 93 sampai 98 dipulangin lagi. Dipulangin, ngajar, nyebar semua ke seluruh Indonesia. Mulai saat itu majelis-majelis berkembang, majelis maulid berkembang, pesantren tambah banyak. Setelah itu bertahun-tahun, tiap tahun nambah terus. Bahkan hubungan kita dengan Hadramaut sekarang makin bagus. Berkah siapa itu? Habib Anis. Cuman yang orang nggak lihat Habib Anis. Orang lihatnya Habib Umar kan. Habib Umar luar biasa, datang kemana aja pasti ramai, pasti penuh. Orang nggak lihat di balik Habib Umar yang bisa kemari ada sosok Habib Anis yang memboyong beliau dengan niatan bisa menyambungkan itu. Tapi Habib Anis sendiri orang kagak begitu engahin di kampungnya. Nah ini yang saya bilang tadi, jangan kita melihat ya orang soleh guru kita dengan pandangan biasa-biasa aja gitu.
Karena guru kita punya kedudukan di sisi Allah, orang-orang soleh kita di antara kita punya kedudukan di sisi Allah tinggi, cuman mata kita yang kadang memandangnya rendah. Gitu. Jadi banyak tuh yang ulama-ulama yang hidup di sekitar kita, tapi justru malah kita cuekin. Kenapa kok begitu Ustaz? Emang dari dulu kata Nabi, orang ulama yang paling nggak butuh ilmunya dua. Ulama nih, yang paling nggak butuh ilmunya dua. Siapa itu? Yang pertama saudara. Kita kan punya saudara kiai, punya saudara ustadz, ngaji gak sama dia? Kadang-kadang gak ngaji. Lu gak ngaji sama saudara lu? Ah gampang, gitu kan gampang katanya. Gua tiap arisan ketemu sama dia begitu. Orang jauh-jauh ngaji, Bekasi ngaji, Bojong ngaji, Citayam ngaji, saudaranya gak ngaji. Yang kedua, siapa yang gak butuh ilmu ulama? Tetangganya. Kita punya guru, Masya Allah, tetangganya gak ngaji, yang jauh-jauh. Jangan sampai hadirin kita menjadi dua orang ini. Makanya kalau kita punya saudara orang alim, manfaatkan. Ngaji. Malah enak ngaji sama saudara, kagak kena ngamplopin begitu hadirin ya. Nggak usah pakai bawa ini, udah ngaji ya ngaji aja gitu. Saudara. Gitu. Uwa, kencing gitu. Jelas hadirin ya. Nah. Kemudian nih amalan nih. Kalau kita jadi imam, ya kan antara takbir dengan Fatihah ntar ada saktah namanya. Namanya apa? Saktah. Apa sih saktah? Jedah. Ya. Seukuran apa? Seukuran baca subhanallah. Tapi ada namanya nanti saktah tawilah, jedah panjang antara amin dengan surat. Contoh ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, amin. Itu ada jeda tuh, diam lama. Seukuran baca surat Al-Fatihah. Kenapa kok imam disunahkan diam? Karena makmum biar baca apa? Fatihah. Jadi imam lagi diam, makmum baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai makmum selesai baru imam baca. Cuman yang ini jarang yang ngerjain. Ya. Orang kadang-kadang habis sholat duhur langsung apa? Langsung surah. Nah, ini disunahkan dikasih jeda. Nah, ngejedanya dengan apa? Gitu. Diem. Ya. Nah, kalau Muallim Syafi'i Hazami itu yang kita tahu dari murid-murid beliau, dari anaknya beliau juga. Beliau itu kalau baca sholat Jumat, baca sabihis, ya, untuk diem saktah tadi yang panjang tadi, beliau baca sabihis dalam posisi sir. Jadi waladdallin amin. Beliau baca sir, jamaah baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an aqwa sanuqri'uka fala tansa illa masyaallah. Nah, sampai illa masyaallah baru innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir inna fa'ati dzikra. Jadi antara sabih sampai innahu tadi itu disirkan. Ya, biar apa? Biar makmum baca Fatihah tuh ya. Nah, jadi pertanyaannya dibaca sir kan kalau sabih suratnya panjang. Nah, kalau baca An-Nas bagaimana? Ya. Kalau baca Kulhu gimana? Waladdallin amin. Kufuwan ahad gitu. Kufuwan ahad tinggal dikit doang tuh ya. Nah, di sini nih ada salah seorang kiai di Kuitang. Itu punya anak Pak, semuanya orang alim semua. Semuanya ustadz. Dan kita pengennya kan punya anak ustadz, orang alim, guru gitu kan. Saya pengen anak saya jadi orang alim. Mudah-mudahan jadi anak yang orang alim. Insyaallah amin ya rabbal. Nah, gimana? Ya, akhirnya ini ustadz tadi yang punya anak alim, salah satu pengurus nanya sama beliau, Pak Kiai, anaknya hebat-hebat banget jadi ustadz semua, amalannya apa Pak Kiai? Akhirnya beliau bilang, saya kalau jadi imam antara Fatihah dengan surat saya baca ya apa surat Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya
wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Tuh rakaat 1 bacanya itu. Ya. Jadi waladdallin amin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad gitu. Rakaat 1. Rakaat kedua saya baca Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Yang artinya, ya Allah, perbaikilah keturunan-keturunanku. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Tuh. Ya. Ini amalan saya katanya. Jadi berkahnya amalan dia punya anak soleh semua. Tapi kalau jadi imam, kan kalau jadi imam tadi. Nah kalau makmum ngapain? Baca suratul Fatihah. Terus kapan makmum bacanya ini Ustadz? Kalau mau baca pas sholat sunnah boleh. Pas sholat sunnah. Pas tahajud boleh. Pas sholat duha boleh. Intinya bukan pada saat menjadi makmum. Ya. Silakan cari, catat surat An-Naml ayat 19 rakaat 1-nya. Rakaat keduanya Al-Ahqaf ayat 15. Itu ya. Nah, jadi amalannya ini bagus ya. Mudah-mudahan kita bisa amalkan itu. Nah. Ya, jelas ya. Nah, jadi itulah sekedar amalan yang bisa kita baca pada malam hari ini. Saya dijazakan dikasih sama ya salah satu pengurus Kuitang. Nah, ternyata amalan yang tadi kita baca tuh ya, ternyata di kitab ini adalah amalannya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Gitu ya. Awalnya saya nggak tahu tuh amalan dari kayak Kuitang aja. Ternyata saya ketemu di kitab, oh ya, ternyata ini amalan ijazahnya dari Imam Haddad. Silakan baca wabil khusus yang jadi imam. Ya, kalau pengen jadi imam gampang. Kita sholat di masjid, jamaah jadi makmum. Pulang ke rumah ketemu bini yang sholat jadi makmum, aku mau jadi imam, gitu. Boleh gak? Boleh. Semakin banyak makmum, semakin bagus. Ya. Semakin banyak makmum, semakin bagus. Berapa makmum kita di rumah? 1 ya. Ya, tambahin 2 gitu. Nah, itu semakin bagus. Ya. Cuman jamaahnya bubar. Kalau imam nambah makmum, bubar. Kenapa? Jamaahnya bini. Ya, kalau mau tambahin 2 jamaahnya sama anak gitu ya. Tapi kalau udah hebat, top, saya top jempol tangan sampai jempol kaki. Kalau makmumnya di belakang, bininya 2, wah itu saya top dah. Kalah, saya angkat tangan, saya Ustadz kalah dah. Walaupun kita udah khatam, tapi bab ini belum khatam kan. Kenapa? Saya Ustadz takut? Enggak, saya berani. Cuman istri saya lebih berani dari saya itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita baca suratul Fatihah buat guru kita, semoga Allah kasih keselamatan. Buat semua para jamaah kita, anak-anak kita, semoga Allah kasih keselamatan fid dunya wa fil akhirah. Kita semua yang hadir yang ngaji malam hari mendapatkan keberkahan, mati dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله بحق الفاتحة وبسر الفاتحة كرامة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واختمنا بالخير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع عاشا